Pada tugas proyek akuntansi kali ini, kami mengobservasi sebuah toko yang bernama Ude Warde. Sebelumnya, toko Ude Warde belum memiliki catatan laporan keuangan. Oleh sebab itu, kami hadir untuk membantu toko Ude Warde dalam menghitung siklus akuntansi dan menyusun laporan keuangannya. Jadi, dalam proyek ini, kami akan membantu Dewarde untuk menghitung siklus akuntansi atau keuangan perusahaan. Langkah pertama yang dilakukan adalah menyusun neraca awal. Neraca awal merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada awal periode yang terdiri dari aset, kewajiban atau utang, dan modal pemilik. Setelah kami menghitung neraca awal UD Warde, total dari hutang dan modalnya sebesar Rp530.550.050. Berikut adalah transaksi UD Warde selama bulan September. Selanjutnya, kita akan menganalisis setiap transaksi apakah masuk ke dalam jurnal khusus atau jurnal umum. Adapun jurnal khusus dibagi menjadi jurnal kas masuk, jurnal kas keluar, jurnal penjualan, dan jurnal pembelian. Jurnal kas masuk terjadi apabila toko melakukan penjualan tunai. Jurnal kas keluar terjadi apabila toko melakukan pembelian tunai. Jurnal penjualan terjadi apabila toko melakukan penjualan secara kredit. Jurnal pembelian terjadi apabila toko melakukan pembelian secara kredit. Sedangkan jurnal umum terjadi apabila toko melakukan retur penjualan atau pembelian secara kredit. Selanjutnya, kami akan menghitung buku besar pembantu UD Warde. Buku besar pembantu piutang dari toko Sinta totalnya Rp2.500.000 dan buku besar pembantu piutang dari toko Gusti totalnya Rp142.000. Buku besar pembantu utang UD Buana sebesar Rp750.000 dan buku besar pembantu utang dari UD Berkah sebesar Rp500.000. Buku besar pembantu utang UD Mega Raya sebesar Rp350.000 dan buku besar pembantu utang dari UD Gresik sebesar Rp400.000. Karena kita sudah melakukan rekapitulitas pada semua saldo akhir akun-akun yang ada di jurnal khusus, langkah selanjutnya kita akan membuat buku besar dengan cara memposting saldo akhir semua akun yang ada di rekapitulitas jurnal khusus ke buku besar. Setelah semuanya diposting ke buku besar, kita akan melakukan posting saldo akhir masing-masing akun yang ada di buku besar ke neraca saldo. Berikut adalah data penyesuaian UD Warde, sehingga dari data tersebut kita akan membuat jurnal penyesuaian UD Warde per 30 September, yang dimana persediaan barang dagang akhir di posisi debit sebesar Rp15 juta, yang ditutup dengan ikhtisar laba rugi di posisi kredit sebesar Rp15 juta. Begitupun seterusnya seperti yang ada di dalam tabel. Selanjutnya yaitu setelah data penyesuaian, selanjutnya kita akan memposting ke dalam laba rugi, di mana dalam laba rugi ini nantinya kita akan mengetahui berapa penjualan bersih, pembelian bersih, laba kotor, hingga diperolehnya laba bersih sebesar Rp9.209.500. Selanjutnya, neraca lajur berfungsi sebagai alat bantu dalam menyusun laporan keuangan dengan cara mengelompokkan dan menyeimbangkan akun-akun sebelum disajikan dalam laporan keuangan yang sesungguhnya. Adapun neraca lajur terdiri dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan neraca. Berikut laporan perubahan modal UD Warde per 30 September. Modal awal sebesar Rp541.550.000.
ditambah dengan penambahan modal sebesar 8.859.500 sehingga diketahui modal akhir sebesar 550.409.500 yang dimana penambahan modal ini diperoleh dari selisih dari net profit atau laba dikurangi dengan freight. Karena telah diselesaikannya laporan laba rugi, selanjutnya kita akan membuat laporan neraca, yang dimana laporan ini berisikan aktiva dan pasiva. Langkah terakhir adalah membuat jurnal penutup, yang dimana kita akan menutup semua akun. Selanjutnya adalah kesimpulan. Setelah membantu UD Warde menyusun laporan keuangan, di sini kita mengetahui bahwa UD Warde mengalami keuntungan sebesar Rp9.209.500.